Halo sahabat cerdas, selamat bertemu kembali pada seri tutorial pembelajaran yang berupa media video. Sesi ini kita akan membahas tentang Betaminda yang secara umum dapat didefinisikan sebagai sebuah cara untuk mengembangkan pemikiran yang dengan harapan kemudian mampu menimbulkan ide-ide, mampu menimbulkan kreativitas, inovasi, cara berpikir siswa. Oke, sesi ini secara spesifik tema yang akan kita ambil adalah berkaitan dengan memvisualisasikan ide atau gagasan menggunakan sarana Betaminda. Secara prinsip ada tiga hal pokok. Yang akan saya bahas pada sesi tutorial ini. Yang pertama adalah buat judul atau buat topiknya yang jelas. Yang kedua kemudian membuat cabang-cabang utamanya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kemudian mengembangkan cabang-cabang utama tersebut. Mungkin masih ingat dari sesi pertemuan yang terdahulu berkait dengan aplikasi yang dipakai untuk Betaminda dan juga beberapa jenis Betaminda yang dipakai atau aplikasi yang dipakai di dunia pendidikan. Benar. Salah satunya adalah dengan model bubble. Oke. Selanjutnya kita masuk ke ruang belajar, masuk ke ruang kelas untuk melihat detailnya lebih mendalam tentang bagaimana kita akan memvisualisasikan ide dan gagasan itu menggunakan Betaminda. Halo sahabat cerdas, selamat berjumpa. Saya Eko Joko Santoso, pengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10 dari institusi SMKS Perindustrian Yogyakarta. Tema umum pada video pembelajaran ini adalah Betaminda dengan tema spesifik yang akan kita bahas adalah memvisualkan ide atau gagasan dalam bentuk Betaminda. Membuat Betaminda untuk memvisualkan ide dan atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit sebenarnya. Pada video tutorial melalui presentasi ini kita kemudian akan disajikan beberapa hal sederhana tentang memvisualkan ide gagasan dalam bentuk Betaminda. Contoh yang paling sederhana pada tampilan ini adalah rencana bisnis. Kita buat topik utama atau judulnya dulu. Langkah pertama yang mestinya kita lakukan. Mengapa disebut langkah pertama? Karena dengan menentukan topik utama subjek yang akan dibahas, maka kita akan memperoleh gambaran pada belakang tentang Betaminda nanti. Langkah kedua berikutnya, sebagai contoh saja seperti rekan bisnis tadi, rencana bisnis maksud saya untuk cabang utama sebagai langkah kedua itu kita tuliskan sesuai dengan topik utama atau acuan ide dasar dari rencana bisnis sebagai contoh tersebut di atas tadi. Yang pertama berkaitan dengan cabang-cabang contoh yang paling sederhana adalah produknya apa yang akan dibuat, bagaimana cara pemasarannya, strateginya, urusan administrasi,
siapa saja yang perlu direkrut, dan sebagainya. Langkah ketiga kemudian adalah disebut sebagai langkah pengembangan dari langkah kedua ini. Mengacu kepada langkah kedua, contoh berikut dibuat 5 cabang seperti yang saya sajikan di tadi, dengan produk administrasi, keuangan, pemasaran, dan kemudian juga jualan. Dari sana kemudian di langkah ketiga akan kita kembangkan cabang-cabang utama tersebut, melebarkan cabang-cabang. Produk itu apa kemudian harus kemudian diolah pada sumber-sumber bahan pokok yang perlu dimodifikasi dan sebagainya, akan sampai juga ke depan, jauh ke depan, sampai pada intensifikasi atau pengembangan di sisi lain di usaha atau di bidang usaha yang lain. Nah, ini sebagai contoh, dari produk saja kita sudah bisa memulai beberapa hal sebagai pengembangan, investasi saham dan sebagainya, penghasilan dan sebagainya. Pemasaran mungkin menggunakan blog cara digitalnya. Secara umum kita pakai sosmed, tapi juga harus memperlihatkan keahlian sebagai SEO. Dengan memahami piramida, kalau sudah memahami maka kita akan punya beberapa atau merasakan beberapa keunggulan, pandangan secara integrated menyeluruh terkait dengan pokok atau akar permasalahan, sehingga kita mampu merencanakan atau membuat pilihan-pilihan, juga mampu mengolek data-data yang harus dikumpulkan sebagai sebuah langkah pengambilan keputusan, dan kemudian mampu memecahkan masalah. Harapannya kemudian dari peta-peta yang kita desain itu ada acuan yang bisa untuk dibaca, dicerna, dan sampel sekali untuk kegunaan. Salah satunya berkaitan dengan problem solving, seperti saya sebutkan tadi, ada collecting data dan sebagainya. Memorizing, karena bentuk yang sederhana, simple, itu mudah untuk dan dari keduanya maka kita mampu untuk mencetak atau mentargetkan sesuatu sebagai sebuah sasaran yang tentunya dilengkapi dengan direncanakan untuk menuju tujuan yang sudah disepakati, sehingga akan jadi indah pada akhirnya. Segala sesuatunya monggo terserah kepada pemirsa bagaimana kemudian menerapkan piramida ini dalam lingkup atau bidang yang lain. Memang sementara ini mengacu kepada mapel simulasi komunikasi dan simulasi komunikasi digital, tapi teknik atau pemahaman tentang piramida ini sebenarnya bisa juga disajikan di mapel-mapel yang lain. Demikian sahabat cerdas, terima kasih. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam.